Saleh Syarif Buastaman lahir sekitar tahun 1811 di Terboyo, Semarang, Jawa Tengah, dari keluarga bangsawan keturunan Arab Jawa. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni menggambar. Lingkungan keluarga yang berpendidikan dan kedekatannya dengan para bangsawan membuatnya memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah Belanda pada masa muda, hal yang langka bagi pribumi kala itu. Warisan Raden Saleh tidak hanya terletak pada keindahan lukisannya, tetapi juga pada semangatnya untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia melalui seni. Ia membuktikan bahwa seorang pribumi mampu sejajar dengan pelukis besar dunia, dan melalui kanvas dan kuasnya, ia meninggalkan pesan bahwa seni dapat menjadi pelukis bentuk perjuangan, kebanggaan, dan identitas bangsa. Raden Saleh wafat pada 23 April 1880 di Buitenzorg. Ia dimakamkan di pemakaman keluarga di Bogor. Hingga kini, karya-karyanya disimpan di berbagai museum dan galeri, baik di Indonesia maupun di luar negeri, seperti Museum Nasional Jakarta, Keraton Yogyakarta, dan museum-museum di Belanda dan Jerman. Selain itu, Raden Saleh juga menghasilkan berbagai lukisan bertema pemandangan alam Jawa, satwa liar, dan potret tokoh penting, termasuk lukisan untuk keluarga kerajaan Belanda. Ia dikenal memiliki kemampuan tinggi dalam memadukan teknik Eropa dengan jiwa Nusantara, menciptakan gaya yang unik dan otentik. Di masa ini pula, Raden Saleh mulai banyak melukis tema sejarah dan kehidupan lokal. Karya paling terkenalnya adalah Penangkapan Pangeran Diponegoro 1857. Lukisan ini menggambarkan momen ketika Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Tetapi berbeda dari versi pelukis Belanda, lukisan Raden Saleh menampilkan Diponegoro dengan wajah tegas dan bermartabat, sedangkan para pejabat Belanda terlihat kaku dan tertekan. Lukisan ini dianggap sebagai bentuk kritik halus terhadap kolonialisme dan menjadi simbol nasionalisme dalam seni Indonesia. Selama hampir 20 tahun tinggal di Eropa, Raden Saleh berhasil mendapatkan pengakuan luas. Ia kerap diundang ke istana kerajaan, bahkan dikenal di kalangan bangsawan Eropa. Karya-karyanya yang menggambarkan adegan berburu singa, harimau, dan kuda liar memperhatikan keindahan alam dan keberanian manusia dengan sentuhan dramatis yang menjadi ciri khasnya. Lukisan-lukisan ini membuat namanya dikenal sebagai pelukis timur yang berkelas Eropa, sesuatu yang luar biasa di masa itu. Raden Saleh dikenal tidak hanya sebagai pelukis, tetapi juga sebagai tokoh intelektual dan bangsawan berwawasan luas. Ia sering berhubungan dengan kalangan ilmuwan, pejabat, dan tokoh-tokoh kebudayaan di zamannya. Walau hidup di masa penjajahan, ia tetap menunjukkan rasa bangga sebagai orang Jawa dan memperjuangkan citra positif bangsa Indonesia di mata dunia. Pada tahun 1851, Raden Saleh kembali ke tanah air. Ia membangun rumah sekaligus studio lukis di daerah Cikini, Batavia. Rumah tersebut menjadi tempat berkumpulnya banyak seniman dan pejabat Eropa. Kini, bangunan itu masih berdiri dan menjadi bagian dari Rumah Sakit PGI Cikini, salah satu peninggalan sejarah yang penting. Bakatnya yang menonjol menarik perhatian A.J. Payen, seorang pelukis Belgia yang sedang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Payen kagum dengan kemampuan alami Raden Saleh dalam menggambar dan memutuskan untuk membimbingnya belajar melukis dengan teknik Eropa. Di bawah asuhan Payen, Raden Saleh mulai mengenal penggunaan cat minyak, komposisi cahaya, dan perspektif yang menjadi dasar dari karya-karyanya kelak. Melihat bakat besar yang dimilikinya, pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian mengirim Raden Saleh ke Belanda pada tahun 1829 untuk memperdalam seni lukis. Di sana, ia belajar pada beberapa pelukis terkenal, antara lain Cornelis Cursman dan Andries Kelvold, dua seniman besar dari Belanda. Ia mengunjungi berbagai negara di Eropa, termasuk Jerman dan Prancis, untuk mempelajari gaya romantisisme, yaitu aliran seni yang menonjolkan emosi, dramatisme, dan ekspresi jiwa manusia.